Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menerangkan tentang kinerja sektor publik yang beranggotakan saya, Ikram Rizkian Bawadi, yang kedua Murtoyani, yang ketiga Ririn Rumiati. Pengertian kinerja menurut Bastin menjelaskan pengertian kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perusahaan perencanaan strategi suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Peran indikator kinerja bagi pemerintah menurut Mardiasmo. Yang pertama, untuk membantu memperjelas tujuan organisasi. Yang kedua, untuk mengevaluasi target akhir yang dihasilkan. Yang ketiga, sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial. Yang keempat, memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan. Yang kelima, untuk menunjukkan standar kinerja. Yang keenam, untuk menunjukkan efektivitas. Yang ketujuh, untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran. Yang kedelapan, untuk menunjukkan wilayah bagian atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya. Ukuran kinerja. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja suatu organisasi, perlu dilakukan adanya pengukuran seluruh aktivitas yang dilakukan dalam organisasi tersebut. Pengukuran atau penilaian kinerja merupakan proses pencatatan dan pengukuran pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses. Manfaat pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kerja serta melakukan tindak korektif untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian dan diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. Yang kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pemimpin dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang keenam, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi. Yang ketujuh, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Yang terakhir, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Yang pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Yang kedua, belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Yang ketiga, pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Poin selanjutnya yaitu value for money. Value for money merupakan salah satu metode pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Value for money sebagai salah satu konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan juga efektivitas. Indikator kinerja dan pengukuran value for money. Yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian, yang mana meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab. Yang kedua, spesifikasi dan standarisasi. Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian. Yang ketiga, kompetensi teknis dan profesionalisme. Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan profesional dalam bekerja. Yang keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman atau reward and punishment yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money. Yang kelima, ada mekanisme sumber daya manusia. Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi. Pengukuran value for money. Kriteria pokok manajemen publik didasari atas ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik dengan tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban atas pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis,
dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta efektif dalam arti mencapai tujuan atau sasaran. Langkah-langkah pengukuran value for money. Langkah pertama, pengukuran ekonomi. Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan dan merupakan ukuran relatif. Langkah kedua, pengukuran efisiensi. Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output dan input. Langkah ketiga, pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Langkah keempat, pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Integrasi Islam terhadap kinerja sektor publik. Dalam Islam, pengelolaan keuangan publik harus digunakan atau dibelanjakan untuk kepentingan rakyat dengan hemat, berdaya guna, dan berhasil guna untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan untuk kemakmuran masyarakat luas. Konsep tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 26-27 yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.